Di kota-kota besar Filipina, terutama Metro Manila, ada satu fenomena yang jarang dibicarakan, namun fenomena tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Fenomena itu disebut pakpak, sebuah kata sederhana dalam bahasa Tagalog yang berarti mengibaskan debu. Namun, maknanya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Makanan sisa dari restoran cepat saji yang dibuang ke tempat sampah, diambil kembali, dibersihkan, dimasak, dan akhirnya disantap oleh mereka yang tidak memiliki pilihan lain. Pakpak bukan sekedar makanan basi, ia adalah potret nyata tentang bagaimana manusia bertahan hidup. Di balik keramaian restoran cepat saji, ketika pelanggan menikmati ayam goreng panas, burger hangat, atau nasi dengan lauk yang baru saja digoreng, ada orang-orang lain yang menunggu diam-diam. Mereka menunggu hingga makanan itu tak lagi tersaji di meja, melainkan berakhir di tempat sampah. Praktik ini mulai dikenal sejak awal tahun 2000-an. Pertumbuhan restoran cepat saji di Filipina berlangsung sangat pesat. Gerai besar seperti McDonald hingga KFC selalu dipenuhi pelanggan. Namun di sisi lain, kesenjangan sosial di kota besar semakin melebar. Banyak keluarga yang hidup di kawasan kumuh, di rumah-rumah sempit, dari seng dan papan, dengan penghasilan yang bahkan tidak cukup untuk membeli makanan sederhana. Dalam situasi itulah, pakpak lahir sebagai jalan bertahan hidup. Prosesnya terdengar sederhana, tapi syarat ironi. Sisa makanan dari restoran dibuang bersama sampah lain, lalu dipungut oleh para pencari nafkah. Potongan ayam goreng yang sudah dingin, burger yang teronggok, nasi yang sudah berjamur, semuanya dikumpulkan. Bagian yang busuk biasanya dibuang, lalu sisa daging dipisahkan dari tulangnya. Setelah itu, pakpak direbus lama untuk mengurangi bau dan kotoran. Kemudian digoreng kembali dengan minyak seadanya. Tidak jarang, makanan ini kemudian dijual kembali di warung kecil dengan harga yang sangat murah. Bahkan, hanya beberapa peso. Bagi keluarga yang tidak mampu membeli makanan segar, pakpak adalah satu-satunya pilihan. Harga murah menjadi alasan utama. Satu bungkus pakpak bisa didapat dengan harga hanya sekitar 2.000 hingga 5.000 rupiah. Bagi sebagian orang, pakpak bukan sekedar makanan, tetapi juga sumber penghasilan. Ada yang menjadikan pengumpulan dan penjualan pakpak sebagai pekerjaan sehari-hari. Mereka mengambil dari tumpukan sampah restoran, lalu memasaknya untuk dijual kepada tetangga yang sama-sama miskin. Dalam satu hari, ratusan orang bisa mengkonsumsi pakpak, terutama di kawasan kumuh Metro Manila. Media internasional berulang kali meliput kisah pakpak, menampilkan potret kehidupan yang penuh kontras. Di satu sisi, restoran cepat saji yang penuh pelanggan mampu membuang makanan dalam jumlah besar. Sementara di sisi lain, masyarakat miskin menggantungkan hidup pada sisa-sisa itu. Organisasi kesehatan memperingatkan risiko penyakit, dari diare hingga infeksi bakteri. Karena makanan yang sudah lama basi bisa menjadi sarang bakteri yang berbahaya. Namun, bagi mereka yang setiap harinya berhadapan dengan perut kosong, ancaman sakit bukanlah sesuatu yang bisa mengalahkan rasa lapar. Pemerintah Filipina beberapa kali mencoba melarang penjualan pakpak. Ada operasi penggerbekan pada warung-warung kecil yang kedapatan menjualnya. Ada juga kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kesehatan. Namun, larangan itu seringkali tak berjalan efektif. Permintaan tetap tinggi, karena faktanya, banyak keluarga tidak punya pilihan lain. Pakpak bukan hanya makanan, ia adalah bagian dari sistem sosial ekonomi yang tumbuh di tengah kemiskinan. Bagi sebagian orang, pakpak adalah simbol daya tahan hidup. Cara bertahan di tengah kerasnya kehidupan kota besar. Tetapi, bagi yang lain, pakpak adalah simbol luka, bukti ketidakadilan, dan tanda betapa dalamnya jurang kesenjangan di Filipina. Sebuah pemandangan yang kontras, makanan mewah dibuang tanpa sempat habis. Sementara, hanya beberapa meter dari sana, orang-orang rela mengais tempat sampah untuk menemukan secuil daging yang bisa direbus kembali.